Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman sekalian, pada saat kita berbudidaya tentu banyak faktor yang harus kita perhatikan. Kembali saya mengingatkan tentang pentingnya menjaga pH tanah sawah kita. Teman-teman, dalam evaluasi kami dari musim ke musim itu selalu menunjukkan dampak yang positif pada teman-teman petani yang selalu memperhatikan pada pH tanahnya. Nah, sehingga kami berani menyimpulkan bahwa ketika pH tanah sawah kita itu 4, maka potensi panennya itu juga di angka 4 ton. Nah, begitu misalnya juga di pH-nya 5 atau di pH-nya 6, di pH-nya 7. Kalau di pH 7 itu standar biasanya dikali 2. Jadi kalau pH sawah kita sudah di angka 7, maka itu perkaliannya bisa kali 2. Artinya dengan standar 7 di pH-nya bisa berpotensi menghasilkan 14 ton per hektarnya. Yang penting petani ini mampu menjaga pada takaran pH itu sendiri. Nah, teman-teman, ini sudah beberapa kali dan sering sekali saya mengomentari atau mengingatkan tentang pH ini, karena dengan pH kita normal, tidak perlu lagi terlalu banyak memikirkan penggunaan pupuk A, B, C, D, Z, dan seterusnya itu. Nah, karena kenapa? Ketika misalnya pH kita ini normal atau netral, maka akar ini bisa bekerja dengan maksimal. Sehingga partikel-partikel unsur hara yang tadinya belum terlarut, yang tadinya belum terurai, dengan adanya akar ini panjang, dengan adanya bantuan mikroorganisme di dalam tanah, ini bisa secepat mungkin menjadi nutrisi yang diserap oleh akar tanaman. Jadi pada intinya pembelajaran yang harus kita evaluasi lagi bahwa ketika pH tanah kita ini 3, contoh misalnya di daerah gambut itu kan rata-rata pH-nya di 3, di 4, maka potensi panennya itu di 3 ton per hektar. Begitu misalnya pH tanahnya 4, nah maka potensi panennya juga di 4. Begitu panennya pH tanahnya di angka 5, maka potensi panennya juga di 5 ton. Nah, berbeda ketika di sudah angka 6 sampai ke 7. Nah, itu biasanya sudah naik di perkaliannya. Misalnya kalau pH-nya 6,5, maka rata-rata itu panennya di 8 ton, di 9 ton. Tapi kalau misalnya pH-nya 7 netral terus, nah itu rata-rata panennya di atas 10 ton. Nah, oleh karenanya teman-teman, inilah kenapa sering saya menyampaikan bahwa penaburan garam krosok pada sawah kita itu jangan cukup sekali saja, tetapi bergantunglah pada kondisi atau kadar keasaman tanah pertanian kita itu. Begitu tanah ini atau sawah ini terkena hujan, tergenang mungkin 2-3 hari, maka pasti drop lagi pH-nya. Nah, oleh karenanya ini penaburan garam ini jangan sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, sampai usia padi itu di 75 hari. Kenapa saya selalu merekomendasikan garam? Karena pertama juga sangat efektif pada tanaman, menaikkan pH tanah, memperbesar batang padi, dan banyak lagi keunggulan-keunggulannya yang bisa diberikan oleh garam krosok ini. Nah, selain tadi juga mampu menetralkan pH tanah. Kalau kita menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian, ini harus menggunakan lebih banyak. Ini mungkin konten yang kesekian kalinya, mungkin ketiga atau keempat kalinya saya kembali mengingatkan tentang bagaimana menjaga pH tanah
bagaimana penaburan garam itu dilakukan, apalagi dengan kondisi saat ini curah hujan yang cukup tinggi. Artinya mau atau tidak pasti tanaman kita akan terendam dengan air hujan. Nah, begitu terendam dengan air hujan, maka potensi pH kita pasti akan turun atau yang biasa disebut tanah menjadi asam. Satu-satunya yang paling praktis adalah menggunakan garam krosok. Ingat teman-teman bahwa ketika Anda pH tanahnya di angka 4, maka potensi hasil untuk panen padinya itu pasti hanya di 4 ton. Anda mau menggunakan pupuk sebanyak apapun, kalau pH-nya di 4, pasti potensi panennya hanya di 4 ton. Sebaliknya, kalau misalnya pH-nya di angka normal, di angka netral, di 6,5 atau 7, maksimal di 7,5, maka potensi panen Anda pasti di atas 10 ton per hektar. Pilih mana, menggunakan banyak pupuk yang bermacam-macam mereknya itu, tapi tidak memperhatikan pH, panennya juga tidak akan maksimal. Sebaliknya, kalau kita mengatakan bagaimana menjaga pH, Anda menggunakan pupuk ala kadarnya saja, itu bisa sangat maksimal. Nah, inilah kenapa saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu menjaga pH tanahnya. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan inspirasi atau sharing yang kami berikan dapat merubah pola pikir Anda di dalam berbudidaya tanaman padi atau tanaman-tanaman yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.